Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizka dan di sesi yang ke-10 ini, pada video ini khususnya kita akan membahas terkait dengan tugas 3, yaitu pertanyaan mengenai hal-hal yang penting yang ditemukan dalam artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Kemudian dari artikel ini memaparkan juga mengenai outdoor education yang dimaksud, yaitu implementasinya di Indonesia pada umumnya dan terkhusus itu di sekolah tempat saya mengajar dan sekalian untuk memberikan juga contoh-contohnya seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas. Jadi, artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries yang ditulis oleh Raymond dan Iversen tahun 2023 itu mengkaji penelitian tentang pembelajaran luar ruang di 5 negara Nordik, yaitu ada Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Jadi penulis ini juga menyoroti bahwa pembelajaran di luar ruang itu sudah lama menjadi bagian penting dalam budaya pendidikan di kawasan tersebut. Tetapi penelitian dari negara Nordik ini sendiri juga jarang muncul ya dalam tinjauan internasional. Untuk memahami kondisi yang sebenarnya, penulis melakukan pencarian literatur secara luas dan menemukan sebanyak 586 artikel awal, kemudian menyeleksi artikel-artikel tersebut hingga tersisa 52 artikel yang memenuhi kriteria penelitian empiris di jenjang sekolah. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kelima negara tersebut sudah memiliki tradisi outdoor education, tetapi penelitian yang lolos seleksi paling banyak berasal dari negara Denmark, Norwegia, dan Swedia. Finlandia itu hanya menyumbang sedikit artikel, sedangkan tidak ada artikel dari Islandia yang memenuhi kriteria setelah proses penyaringan. Nah, sebagian besar penelitian ini dilakukan di tingkat sekolah dasar dan menggunakan pendekatan kualitatif, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi kegiatan. Pembelajaran luar ruang di kawasan Nordik tidak dianggap sebagai kegiatan tambahan tetapi menjadi bagian dari rutinitas pembelajaran. Jadi ada banyak kegiatan dilakukan di halaman sekolah, taman kota, kebun sekolah, museum, dan area alam sekitar. Mata pelajaran yang sering terlibat mencakup sains, matematika, bahasa, serta aktivitas luar ruang negara-negara Nordik seperti friluftsliv. Ya, dalam kajian ini, Remen dan Iversen tahun 2023 mengidentifikasi 7 fokus penelitian utama. Jadi fokus tersebut itu mencakup pandangan guru tentang pembelajaran luar ruang, pemahaman tentang hakikat, filosofi outdoor education, dampak kegiatan terhadap kesejahteraan siswanya, pengaruh pada pemahaman konsep akademik, hubungan antara pembelajaran di kelas dan di kegiatan di luar kelas, kemudian pemanfaatan teknologi digital, serta peran pembelajaran luar ruang dalam pendidikan keberlanjutan. Jadi banyak studi menempatkan guru itu sebagai sumber informasi utama, sehingga gambaran mengenai pengalaman guru muncul dengan cukup kuat. Jadi penjelasan tiap fokus dapat dilihat sebagai berikut. Jadi itu ada 7. Yang pertama, pandangan guru tentang pembelajaran luar ruang artinya itu fokus pada pengalaman, persepsi, manfaat, dan kendala yang dirasakan guru saat melaksanakan outdoor education-nya. Kemudian kedua itu ada hakikat dan filosofi outdoor education. Nah, ini menelaah konsep, tujuan, serta pendekatan teoritis yang menjadi dasar praktik pembelajaran di luar ruang. Kemudian ketiga itu ada kesejahteraan siswa. Jadi ini melihat bagaimana pengaruh kegiatan luar ruang terhadap kesehatan, fisik, sosial, dan emosional siswanya. Kemudian yang keempat itu ada pemahaman konsep akademik. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan luar ruang berkontribusi pada peningkatan pemahaman konten akademik. Yang kelima itu ada keterkaitan dalam kelas dan luar kelas. Jadi membahas bagaimana aktivitas di luar kelas terhubung dengan kegiatan lanjutan atau penguatan materi di dalam kelas. Kemudian keenam itu ada pemanfaatan teknologi digital. Ini meninjau penggunaan perangkat, aplikasi atau sumber digital untuk mendukung proses belajar di luar ruang. Kemudian yang ketujuh ini pendidikan keberlanjutan. Jadi ini menyoroti bagaimana pengalaman langsung di alam ya dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan dan pemahaman tentang isu keberlanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas dapat meningkatkan minat belajar, kemudian memperkuat komunikasi, mendorong kerjasama, dan membuat suasana belajar menjadi lebih hidup. Walaupun membawa banyak manfaat, pembelajaran luar ruang tetap membutuhkan persiapan yang lebih matang.
waktu yang cukup, serta perhatian terhadap keselamatan siswa ketika kegiatan dilakukan di area alam terbuka. Dari sisi siswa, beberapa studi melaporkan bahwa kegiatan luar kelas berdampak positif pada aktivitas fisik, hubungan sosial, kemampuan bekerja sama, kesehatan mental. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep tertentu menjadi lebih mudah karena siswa mengalami langsung proses belajar melalui aktivitas di luar kelas, meskipun tidak semua penelitian menunjukkan hasil akademik yang lebih tinggi. Jadi artikel ini juga menyoroti beberapa kekurangan dalam penelitian outdoor education di kawasan Nordik. Kajian mengenai kesinambungan pembelajaran dari kelas ke luar ruang dan kembali ke kelas itu masih sangat terbatas. Padahal hal tersebut penting dalam memastikan kegiatan berjalan efektif atau tidaknya. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam kegiatan luar kelas belum banyak diteliti. Meskipun sekolah-sekolah di Nordik umumnya memiliki akses teknologi yang baik, aspek keberagaman budaya dan akses yang setara bagi seluruh siswa juga belum banyak dibahas, terutama dalam konteks aktivitas pre-loop sleep yang memiliki akar budaya tertentu dan tidak selalu mudah diikuti setiap siswa. Secara keseluruhan, artikel ini tuh memberikan gambaran bahwa outdoor education di negara-negara Nordik itu telah berkembang cukup maju dan memiliki banyak manfaat bagi siswa maupun bagi gurunya. Namun, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan, terutama dalam desain pembelajaran yang lebih terstruktur, pemanfaatan teknologi digital secara maksimal, serta perhatian terhadap keberagaman dan akses siswa. Temuan ini memberikan banyak inspirasi bagi sekolah-sekolah di negara lain termasuk di Indonesia yang ingin mengembangkan pembelajaran luar ruang secara lebih sistematis dan bermakna. Lanjut di pertanyaan yang kedua, jadi jika dibandingkan dengan konteks Indonesia, outdoor education yang dijelaskan oleh Remen dan Iversen tahun 2023 ini sebenarnya belum sepenuhnya juga diterapkan. Di negara Nordik itu kan kegiatan seperti Udeskole dilakukan secara rutin, terjadwal mingguan, menjadi bagian yang benar-benar terintegrasi dengan kurikulum mereka. Nah, sementara itu, di negara kita Indonesia ini, kegiatan luar kelas itu masih bersifat insidental, misalnya outing kelas, kegiatan pramuka, atau program peduli lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan ini umumnya tuh bersifat insidental sehingga belum terintegrasi dalam kurikulum sebagai bagian pembelajaran yang berkesinambungan dan terjadwal. Di tempat saya, di SDN 001 Kabupaten Kutai Barat, sebenarnya sudah ada kegiatan yang cukup mirip dengan outdoor education ya. Jadi meskipun belum seintens praktek yang dilakukan oleh Remen dan Ipersen 2023. Nah, salah satu pengalaman saya adalah ketika mengajak siswa belajar sains dengan mengamati tumbuhan di halaman sekolah. Yang saya lakukan yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu mengajak siswa keluar menuju area sekolah yang memiliki beberapa pohon dan tanaman. Siswa saya bagi dulu ke dalam kelompok kecil dan mereka diberi lembar observasi untuk mencatat hal-hal sederhana seperti bentuk daun, warna, tekstur dan ukuran. Setelah selesai mengamati, kami kembali ke kelas untuk membahas temuan mereka secara bersama. Nah, kegiatan seperti ini itu sudah mencerminkan outdoor education, tetapi sifatnya masih sesekali dan memang belum terintegrasi ke dalam kurikulum. Secara keseluruhan, artikel Raymond dan Iversen tahun 2023 ini juga menunjukkan bahwa outdoor education di negara Nordik itu sudah berkembang dan menjadi bagian penting dari proses pendidikan mereka. Sementara itu, di negara kita sendiri di Indonesia, termasuk di SD 001 Kabupaten Kutai Barat, kegiatan luar kelas sudah ada tetapi belum terintegrasi di dalam kurikulum kita. Hasil penelitian internasional juga menguatkan ya penemuan tersebut, yaitu menurut Mann et al. Tahun 2021 menyampaikan bahwa pengalaman belajar luar ruang meningkatkan motivasi, kerjasama, dan pemahaman konsep karya karena siswa terlibat langsung dalam observasi dan eksplorasi. Jadi sementara itu, Nielsen et al. Tahun 2022 juga menegaskan hal yang sama bahwa outdoor education learning itu sangat bergantung pada peran guru dalam merancang aktivitas yang bermakna, aman, dan benar-benar mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata atau kebutuhan di lapangan. Jadi dengan mempertimbangkan temuan artikel serta pendapat para ahli tersebut, outdoor education itu memiliki potensi yang sangat besar ya untuk dikembangkan lebih lanjut di sekolah-sekolah Indonesia, termasuk di tempat saya SD 001 Kabupaten Kutai Barat. Namun hal ini juga memerlukan dukungan dari sekolah, pelatihan bagi guru,
perencanaan yang lebih sistematis agar kegiatan belajar luar kelas itu tidak hanya menjadi pelengkap ya, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pengalaman belajar siswa. Demikian paparan saya terkait dengan tugas 3 di sesi 10 ini. Mudah-mudahan ini dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman maupun dari ibu dosen bisa memberikan saran, masukan, ataupun eee, terkait dengan perspektif dari perspektif pandangan yang berbeda seperti itu. Demikian dan untuk daftar pustaka yang saya gunakan akan saya tampilkan di bawah link YouTube di forum e-learning. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Shalom dan selamat malam. Bye-bye.